Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di podcast TKJ Center, di mana podcast ini podcastnya SMK Nurut Taqwa, tapi khususnya di semua jurusan, bukan hanya khusus di TKJ saja. Oke, kita kembali. Terus di sini sudah ada Bapak Sunarko. Gimana Pak Narko? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Narko ini termasuk sesepuh dan yang mendirikan SMK Nurut Taqwa. Infonya seperti itu Pak Narko. Mulai dari awal sekali sampai besar, sehingga info katanya siswanya itu terbanyak se-Banyuwangi, swasta, khusus swasta. Itu gimana Pak Narko untuk mengembangkan sekolah SMK Nurut Taqwa ini dari nol sampai sebesar ini? Ya, terima kasih waktu yang diberikan saya. Jadi gini, ya saya mohon maaf ya. Okay. Saya ulang, saya perawat, Okay. bukan pendiri, tapi saya mengabdikan diri mulai dari kecil sampai SMK seperti ini. Jadi bukan mendirikan, tapi ikut berjuang untuk mengembangkan Okay. Ya memang SMK yang namanya pendidikan ini penuh dengan perjuangan, penuh dengan keikhlasan, penuh dengan sesuatu motivasi agar bagaimana suatu pendidikan khususnya SMK ini cepat dimengerti, cepat diketahui, cepat disenangi oleh kalangan pendidikan tingkat SLTP sederajat, baik itu SMP maupun MTS. Itu yang pertama. Yang kedua, ini perlu adanya pengakuan dari masyarakat. Pengakuan dari masyarakat bagaimana pengembangan SMK ini yang nantinya bisa dimengerti oleh anak-anak, menumbuhkan kesadaran sehingga senang di SMK Nurut Taqwa. Dengan adanya senang, otomatis anak tersebut akan berbicara di dalam masyarakat kepada temannya, kepada tetangganya. PPDB otomatis ya, promosi otomatis. Ya, promosi otomatis. Sehingga sekolah ning dia aku ning SMK Nurut Taqwa, sekolah ning di Sira ning SMK Nurut Taqwa kan gitu. Iya. Ini memang ini harus ditanamkan kepada anak. Anak dibikin senang dulu. Anak dibikin senang. Nah, kuncinya senang. Kalau sudah senang, ya akan kerasan. Kalau sudah kerasan, akan menikmati. Kalau sudah mau menikmati, ya mau mempelajari apa yang ada, yang ada di niatan dia sendiri. Apa tujuan ke sini? Cita-citanya apa? Ya sudah menjadi suatu pilihan yang utuh, pemilihan yang bulat. Ini langkah-langkah pertama agar ada kepercayaan dalam masyarakat. Paling utama sekali itu ya. Iya, paling utama itu menanamkan senang, kerasan, akhirnya kerasan, kemudian mau menikmati lah. Menikmati. Senang, kerasan, menikmati. Sehingga ada pengakuan. Jadi ditanyakan, sekolah ini disira Nurut Taqwa. Nurut Taqwa. Sekolah ini dia Nurut Taqwa. Ini kono kerja kancane akeh. Gurune klendi apik ya. Berarti ujung tombaknya itu ada di siswa itu sendiri. Iya, ada di siswa sendiri. Siswa senang, kita ya mengurangilah promosi. Iya, karena SMK Nurut Taqwa ini memang sudah berkembang pesat. Bahkan siswanya ada yang dari luar Pulau Jawa juga. Betul. Dari Papua, Timika juga ada. Setelah kita tanya, kita datangkan ke podcast ini dari brosur katanya. Dan fasilitasnya lengkap. Kuantitas dan kualitas. Terus Pak Narko sendiri, pas pada masuk ke sini, pada masuk ke SMK Nurut Taqwa, itu
jadi guru apa langsung kepala sekolah, Pak? Enggak, saya ke sini jadi guru dulu. Jadi guru dulu. Ya, dari guru penuh. Nah, kemudian 3 bulan Mm-mm. awal itu oleh Pak Marus Ali. Mm-mm. Kemudian karena Pak Marus itu ada kegiatan yang sifatnya pribadi yang harus sering berhubungan dengan masyarakat, sehingga tidak bisa penuh untuk menangani SMK kurang fokus berarti ya, untuk kurang fokus. Sehingga pada saat itu ada 3 orang. Ya, ada 3 orang, Pak Burhadi, kemudian Pak Denny, sama jenengan. saya. Itu orang yang berpengalaman, orang yang berpalingan kalau dibandingkan dengan saya. Itu orang berpengalaman. Nah, sehingga dengan sepakat pada waktu berempat sama Pak Marus, untuk kepala sekolahnya ini dilimpahkan kepada saya. Sehingga masih tahun 2013 itu. Tahun 2013. 2013. Ya, sekitar berapa? 10 tahunan sampai sekarang berarti. Iya, 23, 10 tahun. Sampai 10 tahun. Jadi monggo Pak diminum, Pak. Iya. Kopi nggih, enten nggih. Panas. Makasih, Pak Baven nggih. Monggo Pak, kopi Pak. Oke, Pak. Podcastnya emang santai seperti ini Pak. Jadi kita mengajak putra-putri generasi penerus bangsa MTS SMP Sebanyuwangi sebenarnya. Fungsinya podcast itu untuk mengenalkan inilah SMK Nurul Taqwa, inilah jurusan TKJ, dan masih banyak jurusan-jurusan lain yang mereka bisa belajar di SMK sini gitu. Jadi tadi memang untuk PPDB ujung pusatnya adalah seneng, kerasan, dan menikmati. Memang. Berarti selama Anda itu selama jenengan itu pertama jadi kepala sekolah, itu berapa kelas, Pak? Atau jurusannya apa dulu jurusannya? Yang ada itu hanya akuntansi sama otomotif. Bukan TKJ dulu apa otomotif? TKJ. Otomotif akuntansi sama TKJ saja. TKJ. Otomotif sama TKJ aja. Itu berapa kelas? Akuntansi kira-kira sama apa ya? TKJ ya. Ya sama TKJ. Sama TKJ. Cuma 2 jurusan dulu ya. 2 jurusan. Kira-kira ada 5 kelas Pak? Pertama belum ada 1 kelasan enggak salah itu. Wow. Bayangkan. 1 kelas dalam waktu 1 tahun dirawati gini Pak. Betul, itu yang saya katakan, ini dibikin anak itu memang betul kerasan di sini. Wow. Senang dulu. Ngeri ngeri sekali. Jika siswa kerasan akhirnya ngajak temennya sampai di 10 tahun sekarang itu 1000 lebih. 1200 lebih. Ngeri, hanya cuma seperti itu. Jadi ada nggak PPDB mungkin kita ke sekolah-sekolah menjemput bola, Pak? Di pas pada saat jenengan kepala sekolah. Kalau sistem saya sih, saya terapkan pada waktu itu kita samakan dengan orang pemain sepak bola. Oke. Jadi orang sepak bola itu yang bisa membuat klub itu kompak, klub itu berhasil meraih kemenangan. Ini istilahnya tidak menunggu bola, tapi jemput bola. Wow, iki sistem jadi, bagus. Pakai sistem jemput bola. Kalau kita menunggu bola, ya enggak main-main kita. Ya kalau dioperik dengan temannya, kalau enggak. Nah, ini masuk akal ini PPDB terbaik ini soalnya. Mulai dari cuma 1 kelas, 2 kelas berarti Pak akuntansi, dan 1 kelas ya. 1 kelas. Sampai sekarang muridnya 1200 dengan hanya PPDB ujung tombaknya siswa dan menjemput bola ke MTS. Apalagi sekarang jenengan katanya sudah purna Pak.
Sudah Purna. Nah, terus mapel dulu itu mapel apa sampai sekarang? Mapelnya Saya mulai jadi guru. Mulai jadi guru itu memegang mata pelajaran PPKN, PPKN. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan itu sangat penting sekali untuk siswa kan ya sebenarnya. Ya, istilahnya apa ya? Guru PKN itu membentuk karakter Karakter siswa. Bagaimana siswa itu bisa ya paling tidak punya unggah-ungguh lah. Disiplin, unggah-ungguh, tapi tetap menyenangkan. Dan kerasan kan ngoten intinya. Gini Pak Narko. Sejak kapan jenengan menjadi guru Pak Narko? Saya kalau menjadi Dari guru, tahun berapa? mulai tahun 82. Turun lahir aku. Mulai tahun 82 turun lahir ini. 82. Ya, 82. Ya Allah. Jadi tahun 82 itu saya menjadi guru di SMP PGRI. Ya Allah. Salah satu SMP yang ada di Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan. Banyuwangi Selatan itu ndi Pak? Kota. Ya, Sanggar. Ya, mulai dari Rogo Jampi ke sampai Sanggar, Pulau Merah itu Banyuwangi Selatan. Tahun 82. Tahun 82. Itu jenengan sudah lulus kuliah nggih tahun 82? Berarti kan? Belum. Saya gini, kuliah saya itu memang yang namanya apa ya, tidak terlepas dari biaya. Pada saat itu saya ya hanya buru-buru, ada niatan saja. 1 tahun berhenti, 1 tahun berhenti, 1 tahun itu terus sampai hafal. Yang namanya dosen-dosen itu hafal sampean. Mahasiswa apa namanya? Konsisten kuliah tanpa lulus. Tapi ya gitu, karena apa ya, nasib ya. Nasib oleh pada waktu itu kan juga ada kaitannya dengan PGRI, sehingga saya diakui dengan PGRI. Pengakuannya bukan dari pengakuan ijazah, tapi pengakuan skill dan kemauan untuk yang bisa membawa anak didik ini ya tadi, kerasan, senang, mau mengembangkan semua apa yang dicita-citakan. Ini sehingga ya sampai walaupun saya belum punya ijazah, saya sudah ke kesiswaan saya, terutama ke pembina OSIS. Setelah pembina OSIS kemudian ke kesiswaan bertahun-tahun. Setelah saya punya ijazah sarjana, ini saya mengikuti sertifikasi punya pendidik, kemudian saya alih tugas tempat lain di SLTA. Langsung jadi kepala sekolah Anda? Jadi kepala sekolah. Tuh kan, berarti kan jadi kepala sekolah pertama kali itu umur pinten Pak? Saya ya sekitar umur berapa ya? 63 ke 2006. Ke 2005. Berapa? 24. Iya. 2005 3 ning anu 33 ke 23. Sekitar umur itu. Wis jadi kepala sekolah. Ya. Di SMK tetap yang ada di Banyuwangi Selatan. Dulu itu